Sogoroga, yang terhormat teman-teman guru SDN Sogoroga, singkatnya kita semua yang hadir di sini yang masih dalam keadaan sehat walafiat. Kegiatan kita pada pagi hari ini yaitu observasi kepala sekolah. Oleh karena itu, kita akan dimulai dengan acara agenda kita sebagai berikut. Yang pertama, doa. Yang kedua, penyampaian materi oleh kepala sekolah. Yang ketiga, dialog. Yang keempat, tanya jawab atau umpan balik peserta. Yang kelima, penutup. Acara berikut kita mulai dengan doa kepada Ibu Inta. Waktu dan kesempatan kami berikan. Kepala sekolah dan teman-teman guru sekalian, marilah kita menyerahkan hati dan batin kita, mengundang Tuhan untuk berjumpa dengan kita saat ini. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Anak Bapa. Acara berikutnya penyampaian oleh Bapak Kepala Sekolah. Waktu dan kesempatan saya berikan. Terima kasih banyak kepada Ibu Ida yang sudah memimpin kita dengan doa untuk kegiatan kita pada pagi hari ini. Yang pertama-tama saya menyampaikan kepada Bapak Ibu Guru yang saya hormati. Yang kedua, pada kesempatan ini mari kita menyampaikan rasa syukur kita kepada Tuhan Yang Maha Kuasa karena atas berkat dan bimbingannya, sehingga pada pagi hari ini kita boleh melaksanakan kegiatan observasi kepala sekolah pada hari ini dalam keadaan sehat dan walafiat. Baik Bapak Ibu Guru yang saya hormati, kegiatan observasi kita pada hari ini yaitu dengan memilih salah satu indikatornya yaitu tentang siklus peningkatan kualitas praktik pembelajaran yang berkaitan dengan aktivitas kegiatan komunitas belajar di sekolah kita SDN. Saya yang pertama berkaitan dengan kualitas pembelajaran. Jadi kalau berkaitan dengan kualitas pembelajaran, berarti yang paling penekanannya adalah menyangkut dengan kegiatan komunitas yang berada di sekolah kita, khususnya di SDN Sogoroga. Nah, tentu Bapak Ibu bertanya, komunitas itu sebenarnya apa itu komunitas belajar? KPS yang berikutnya berkaitan dengan komunitas belajar dalam sekolah atau antar sekolah. Jadi komunitas belajar dalam sekolah sebenarnya adalah kelompok pendidik dan tenaga kependidikan dalam satu sekolah yang belajar bersama-sama dan berkolaborasi secara rutin dengan tujuan yang jelas dan terukur untuk meningkatkan kualitas pembelajaran sehingga berdampak pada hasil pelajaran peserta didik. Jadi itu maksud atau arti daripada komunitas belajar tadi. Lagi saya jelaskan, komunitas belajar dalam sekolah adalah sekelompok pendidik dan tenaga kependidikan dalam satu sekolah yang belajar bersama-sama secara rutin dengan tujuan yang jelas dan terukur untuk meningkatkan kualitas pembelajaran sehingga berdampak pada hasil belajar peserta didik. Tentu Bapak Ibu semua pasti bertanya, apa tujuan komunitas belajar? Jadi tujuan daripada komunitas belajar sebenarnya adalah komunitas belajar dalam sekolah diharapkan dapat meningkatkan kompetensi pendidik dan membangun budaya belajar bersama yang
berkelanjutan sehingga berdampak pada peningkatan hasil belajar peserta didik. Maksudnya, komunitas belajar dalam sekolah diharapkan kita selalu bekerja sama, tidak secara perorangan antara satu guru dengan guru yang lain, saling bekerja sama sehingga punya tujuan yang sama, kesepakatan bersama, sehingga bisa dampaknya meningkatkan hasil belajar peserta didik di sekolah kita ini. Itu tujuan utama dari komunitas belajar. Mengapa komunitas belajar penting bagi sekolah? Jadi komunitas belajar penting bagi sekolah itu, komunitas belajar dalam sekolah sangat penting karena komunitas belajar menjadi wadah untuk merealisasikan terjadinya kolaborasi antara pendidik. Pendidik yang dimaksud di sini adalah guru-guru, antara guru yang satu dengan guru yang lain. Yang pertama, pendidik belajar bersama atau tidak terisolasi, mesti tidak mandiri, tidak sendirian, harus belajar bersama. Pendidik bersepakat tentang standar umum seperti pembelajaran yang efektif, rubrik atau indikator penilaian. Pendidik bersepakat bahwa pendidikan semua peserta didik adalah tanggung jawab secara kolektif. Maksudnya secara kolektif itu bukan tanggung jawab perorangan, maksudnya tanggung jawab bersama antara semua guru yang ada di lembaga pendidikan ini, sehingga murid bisa mencapai hasil yang baik, bisa maju, itu membawa nama baik daripada sekolah ini semua. Itu maksudnya daripada. Yang kedua, kompetensi antar pendidik dapat diminimalisir sehingga peserta didik memperoleh pengalaman belajar dengan kualitas yang sama siapapun pendidiknya. Maksudnya dari antara guru yang satu dengan guru yang lain tidak dibedakan. Maksudnya pendidik itu peserta didik atau siswa memperoleh pengalaman dari pendidik tadi tidak membedakan siapapun pendidiknya, seperti antara kelas yang rendah, kelas yang tinggi, atau murid yang satu, murid yang lain. Dia bisa memperoleh hasil yang disampaikan oleh pendidik itu, tidak memandang itu siapa pendidiknya. Jadi karena di antara pendidik itu punya wawasan, punya pemikiran, punya kesepahaman yang sama, menyangkut dengan apa tujuan yang sama yang sudah disepakati bersama untuk memajukan pendidikan dalam satu sekolah tersebut. Yang ketiga, guru memiliki kesempatan untuk belajar dan hasil belajar dalam komunitas dapat segera dipraktekkan di kelasnya masing-masing untuk memfasilitasi pembelajaran yang berkualitas dan meningkatkan hasil belajar peserta didik. Jadi dengan adanya komunitas belajar itu, maksudnya guru memiliki kesempatan untuk belajar. Dia bisa belajar menimba ilmu dari teman gurunya yang lain yang mungkin dari guru tersebut masih banyak kekurangan. Dia bisa belajar dari guru yang lain yang punya kemampuan lebih. Maksudnya seperti itu. Lewat komunitas belajar tersebut, sehingga apa yang didapatnya dia bisa mempraktikkan di kelasnya sesuai apa yang didapatnya pada saat bergabung bersama dengan guru yang lain di komunitas belajar tersebut. Itu ya tujuan yang ketiga. Dalam konteks pendidikan yang terus berkembang dan berubah, partisipasi dalam komunitas belajar menjadi penting bagi guru untuk tetap relevan dan efektif dalam pengajaran. Maksudnya tetap relevan itu maksudnya tetap sesuaikan dengan tuntutan zaman perkembangan sekarang. Jadi kita harus selalu mengikuti dengan kemajuan zaman sekarang ini. Dengan terlibat dalam komunitas belajar,
guru memiliki kesempatan untuk meningkatkan kemampuan pedagogik, mengadopsi praktik terbaik, dan meningkatkan hasil belajar siswa. Melalui keterlibatan tersebut, membantu guru agar tetap relevan dalam meningkatkan pengajaran dan memberikan pengalaman kepada siswa. Dengan mengambil bagian dalam komunitas belajar, guru dapat terus memperbaharui pengetahuan, mengikuti perkembangan terbaru, dan meningkatkan keterampilannya dalam memahami kebutuhan siswa dan merancang pembelajaran yang relevan dan menarik. Dalam hal ini berarti guru dia harus punya kemampuan lebih. Setelah dia memperoleh pengalaman, pengetahuan dari guru-guru yang lain yang lebih tadi itu, dia mampu merancang pada saat dia memberikan pembelajaran di kelasnya sesuai apa yang diharapkannya, sehingga dengan pembelajaran yang menarik, murid bisa lebih meningkatkan dia punya kemampuannya di dalam kelas, bisa lebih tertarik dengan pembelajaran yang diberikan oleh guru tersebut. Itu disarankan agar guru terlibat aktif dalam komunitas belajar. Jadi diharapkan guru itu kalau komunitas belajar itu dianggap itu hal yang penting, harus terlibat aktif, selalu belajar bersama dengan guru yang lain, meningkatkan kemampuan dan keterampilannya dalam memberikan pengajaran yang efektif dan bermakna. Hasil penelitian ini menggarisbawahi pentingnya kolaborasi dan kerjasama antar guru dalam komunitas belajar sebagai sumber pembelajaran, dan kerjasama antar guru dalam komunitas belajar sebagai sumber pembelajaran dan pengembangan profesional. Dengan berpartisipasi aktif dalam komunitas belajar, guru memiliki kesempatan untuk terus meningkatkan kualitas pengajaran, mengikuti perkembangan terkini dalam pendidikan, dan menghadapi tantangan baru dengan pendekatan yang lebih baik. Oleh karena itu, hasil penelitian memberikan dorongan bagi guru dan lembaga pendidikan untuk mendorong partisipasi dan mendukung pembentukan komunitas belajar yang aktif dan berkelanjutan. Pada saat kegiatan di komunitas belajar, jadi guru lebih meningkatkan lagi di kelasnya. Dalam hal ini pengetahuan dan keterampilan, itu yang penekanannya, pedagogik tadi itu, dan kemampuannya, keterampilan tadi. Pertanyaan yang berikut, apa yang menjadi fokus dalam pengelolaan komunitas belajar? Apa yang menjadi fokus dalam pengelolaan komunitas belajar? Fokus dalam pengelolaan komunitas belajar terdiri atas 3. Yang pertama, fokus dalam pembelajaran. Fokus dalam pembelajaran maksudnya begini. Dalam kegiatan pembelajaran itu adalah satu pekerjaan rutin bagi kita tenaga pendidik. Oleh karena itu, dalam kegiatan pembelajaran berarti kita harus menyiapkan dengan sebaik-baiknya, baik perangkat ajarnya maupun materi ajar yang akan kita sampaikan di kelas, sesuai dengan jadwal yang kita tentukan. Itu maksudnya seperti itu. Yang kedua, membudayakan kolaborasi dan tanggung jawab. Kolaborasi berarti kerjasama antara sesama guru, baik antara kelas, guru di antar kelas rendah maupun kelas tinggi harus saling kerjasama. Dan setelah itu kita harus bertanggung jawab atas tugas atau pekerjaan yang diemban atau diberikan kepada kita sebagai tenaga pendidik. Kemudian yang berikut, berorientasi pada hasil
belajar peserta didik. Nah, maksudnya kita harus melihat hasil peserta didik yang kita ajar itu sudah berhasil atau belum. Itu maksudnya seperti itu. Nah, aktivitas belajar di sekolah kita khususnya di SDN Sogoroga. Jadi sekolah kita SDN Sogoroga pada tahun 2024, jadi kita rutin melaksanakan pertemuan komunitas belajar. Dalam hal ini berarti setiap 1 bulan sekali selama kurang lebih 6 bulan dari bulan Januari sampai dengan bulan Juni 2024. Setiap bulan komunitas belajar SDN Negeri Sogoroga membahas tentang beragam hal terkait dengan tercapainya rapor pendidikan. Seperti misalnya di bulan Februari 2024, komunitas belajar SDN Negeri Sogoroga membahas tentang iklim keamanan sekolah yang perundungan dan kekerasan dalam sekolah. Jadi topik ini diambil karena berdasarkan hasil rapor pendidikan. Tingkat perundungan di SDN Negeri Sogoroga masih tinggi. Melalui komunitas belajar, para pendidik di sekolah ini membahas beragam upaya untuk mengurangi perundungan dan berencana untuk menggandeng beberapa pihak seperti orang tua, peserta didik, dan tokoh-tokoh agama setempat. Jadi baik Bapak Ibu, jadi kegiatan komunitas belajar di SDN Sogoroga, jadi untuk tahun 2024 ini, jadi kita mulai rutin setiap 1 bulan sekali kita mulai bisa aman, tenang, sehingga dalam kegiatan pembelajaran mereka bisa efektif, aman, dan lancar sesuai apa yang kita harapkan. Berikut salah satu kendala yang dialami oleh komunitas praktis ini adalah waktu pelaksanaannya. Sebelumnya pertemuan komunitas belajar ini direncanakan setiap Jumat, minggu kedua setiap bulan. Namun rencana tersebut tidak selalu dapat dijalankan karena berbenturan dengan kegiatan-kegiatan lain. Oleh karena itu pelaksanaannya terkadang mundur dari jadwal yang telah ditetapkan. Meski demikian, kegiatan komunitas belajar ini selalu rutin dilaksanakan setiap bulan. Nah, jelas seperti selama ini kalau kita ini setiap bulan, setiap hari Jumat yang kita sudah sepakat. Nah, setiap Jumat itu ada kegiatan lain seperti kegiatan pramuka dan sebagainya atau ekstrakurikuler yang lainnya. Jadi walaupun demikian tetap kita laksanakan apabila pada hari-hari yang kita sudah tetapkan itu kosong, jadi kita bisa gunakan untuk kegiatan komunitas belajar. Yang berikut dampak dari adanya komunitas belajar SDN Sogoroga. Dampak. Jadi tadi kita sudah berbicara banyak tentang komunitas belajar, tapi sekarang berkaitan dengan dampaknya. Jadi kegiatan komunitas belajar membawa dampak positif bagi SDN Sogoroga. Pendidik bisa belajar banyak hal, termasuk mencoba merefleksikan setiap pembelajaran yang dilaksanakan pendidik. Kepala sekolah dan pengawas sekolah, kemajuan satuan pendidikan tidak lepas dari dukungan para pendidik yang terus belajar sepanjang hayat. Jadi Bapak Ibu yang saya hormati, jadi seperti itu dampaknya. Sehingga antara kepala sekolah, pengawas, guru-guru yang ada di sekolah harus melakukan kerjasama. Tidak terlepas antara satu dengan yang lain. Sehingga kemajuan sekolah ini itu tergantung juga dari pendidik yang ada di sekolah tersebut. Maju mundurnya sekolah ini, murid bisa berjaya, bisa maju, bisa memperoleh nilai baik seperti nilai rapor yang kita harapkan jangan merah supaya tetap hijau,
itu bergantung pada kemajuan dari pendidik yang ada di sekolah ini. Ada program kerja komunitas belajar daripada kita SDN Sogoroga. Di sini saya buat ada program. Yang pertama nomor bulan kegiatan sasaran. Januari kegiatan rapat pembentukan panitia komunitas belajar. Sasaran anggota komunitas. Yang kedua bulan Februari ada 2, yaitu penyusunan asesmen. Yang kedua pembahasan berkaitan dengan kekerasan dan perundungan di SDN Sogoroga. Sasarannya adalah anggota komunitas. Yang ketiga bulan Maret kegiatannya pengelolaan kinerja di PNM atau pembahasan. Yang kedua berbagi praktik baik atau penyusunan modul ajar. Itu sasarannya adalah anggota komunitas. Yang keempat bulan April penyusunan kurikulum operasional satuan pendidikan, yaitu sasarannya anggota komunitas. Yang berikut bulan Mei penyusunan asesmen kelas 1 sampai dengan 6 anggotanya komunitas. Bulan Juli pengelolaan nilai rapor, yaitu sasarannya anggota komunitas. Itu program kerja komunitas belajar khususnya di SDN Sogoroga. Baik Bapak Ibu, tadi sudah banyak yang saya sampaikan. Sekarang pada kesempatan ini saya meminta kesediaan dari Bapak Ibu peserta untuk berdiskusi, kemudian setelah itu memberikan umpan balik berkait dengan materi yang sudah disampaikan tadi. Nah, ada beberapa pertanyaan, ada 3 pertanyaan. Yang pertama, bagaimana refleksi Anda tentang kegiatan komunitas belajar sekolah? Kemudian yang kedua, bagaimana dampak bagi saudara berkaitan dengan kegiatan pada komunitas belajar? Sedangkan yang ketiga, pertanyaan yang ketiga, bagaimana komunitas belajar untuk kepentingan siswa di kelas? Jadi itu 3 pertanyaan yang perlu didiskusikan oleh Bapak Ibu sekarang. Nah, sekarang saya berikan waktu untuk Bapak Ibu untuk melaksanakan diskusi, kemudian memberikan umpan balik berkaitan dengan pertanyaan tersebut. Saya serahkan mic ini. Baik, terima kasih kepada Bapak Pembawa Materi yang sudah menyampaikan materi pada pagi hari ini tentang komunitas belajar. Mari kita tepuk tangan untuk Bapak Materi yang sudah menyampaikan materi kepada kita. Baik Bapak dan Ibu, sekarang kita memasuki acara dialog. Saya akan memberikan kesempatan kepada kita semua untuk bertanya kepada Bapak. 2 penanya dari teman-teman. Dari hasil jawaban ini akan dijawab oleh Bapak Pembawa Materi. Kepada Bapak, terima kasih. Acara berikutnya bagi Bapak dan Ibu guru, kita akan berdiskusi atau umpan balik dengan berbagai pertanyaan. Yang pertama, bagaimana refleksi Anda tentang kegiatan komunitas belajar sekolah? Yang kedua, bagaimana dampak bagi saudara berkaitan dengan kegiatan pada komunitas belajar? Yang ketiga, lanjut pertanyaan. Nomor 3, bagaimana membangun komunitas belajar dalam sekolah? Waktu dan kesempatan saya berikan kepada Bapak dan Ibu guru. Baik, terima kasih untuk pembawa acara sudah memberi kesempatan kepada kami guru untuk menjawab. Saya mau
dengan 2, bagaimana refleksi saya tentang kegiatan komunitas belajar sekolah selama ini. Jadi baik teman-teman, selama ini saya mengajar kelas 1 sampai dengan kelas 6. Pada akhir pembelajaran saya, seringkali saya menanyakan kepada anak-anak tentang penampilan saya. Apakah mungkin dalam kata-kata saya terlalu kasar, atau juga mungkin ketika saya mengajar mungkin terlalu cepat sehingga mereka membuat mereka tidak mengerti. Lalu kemudian kesan dari mereka dan juga kesan sikap dari saya, karena memang di agama itu selalu ada kesan spiritualitas untuk siswa. Kemudian pertanyaan nomor 2, bagaimana dampak bagi saya yang berkaitan dengan kegiatan komunitas belajar. Yang paling pertama, saya merasa senang karena namanya manusia tidak luput dari kekurangan. Saya merasa bahwa di pribadi saya, dalam pembelajaran saya, dalam berakting saya, seringkali ada kekurangan dan saya selalu tanya kepada teman-teman guru atau kepada bapak kepala sekolah yang mungkin lebih senior untuk perbaikan ke depan. Mengajar harus begini, harus menggunakan metode. Ketika saya mengalami kesulitan di waktu berakting di kelas, saya tentunya tanya kepada teman-teman guru. Oke, mungkin jawaban sementara dari saya. Sekian dan terima kasih, saya kembali. Baik, terima kasih. Dari pertanyaan Ibu Ita, saya langsung kasih kepada Bapak Pemateri untuk menjawab pertanyaan pertama. Menjelaskan. Baik, terima kasih kepada Ibu Ita yang sudah menjawab hasil diskusinya itu pada soal pertama yang tentang bagaimana refleksi Anda tentang kegiatan komunitas belajar sekolah. Jadi tadi Ibu Ita sudah menjawab yang paling utama berkaitan dengan penampilan yang pada saat kegiatan proses belajar mengajar di dalam kelas. Nah, dalam hal ini maksud daripada Ibu Ita tadi, penampilan adalah untuk menyampaikan materi, baik secara penampilan fisik maupun penampilan yang berkaitan dengan cara menyampaikan materi. Jadi itu maksud daripada Ibu Ita. Kalau tidak salah, saya tanggal seperti itu. Jadi itu menurut dari Ibu Ita. Kemudian yang kedua, pertanyaan yang kedua berkaitan dengan bagaimana dampak bagi saudara berkaitan dengan kegiatan pada komunitas belajar. Jadi dampaknya kalau menurut Ibu Ita, dia merasa senang untuk kerjasama bersama dengan guru yang lain karena beliau mengatakan bahwa masih banyak kekurangan yang dimilikinya. Dengan adanya kerjasama dengan guru yang lain, maka bisa menambah pengetahuan yang akan dimilikinya untuk memberikan pembelajaran di kelas khususnya yang diajarkannya. Jadi itu menurut daripada Ibu Ita. Jadi pada kesempatan ini juga mungkin dari Bapak Ibu guru yang lain mungkin ada tambahan, saya berikan waktu. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Refleksi saya tentang kegiatan komunitas belajar di sekolah, khususnya di SDN Sugoroga ini. Bagi saya, kegiatan komunitas belajar ini sangat penting dan untuk kemajuan sekolah kita ini. Dalam hal ini, saya sangat mendukung kegiatan ini karena dari kegiatan ini sekolah kita memiliki suatu kerjasama di mana semua guru bisa belajar untuk lebih profesional ke depannya untuk perkembangan peserta didik di sekolah ini.
Oh, sabar. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Refleksi saya tentang kegiatan komunitas belajar di sekolah, menurut saya, komunitas belajar di sekolah ini sangat penting untuk perkembangan pembelajaran di sekolah. Dalam hal ini, saya bisa belajar bersama rekan-rekan guru di sekolah ini, karena saya masih apalagi dalam perencanaan kurikulum yang baru ini, jadi kita banyak belajar di sini. Saya tidak tahu, saya bisa bertanya kepada teman-teman yang lain yang lebih tahu dari saya, dan saya bisa merubah pembelajaran di dalam kelasnya saya, sehingga bisa memperbaiki KBM di kelas. Dan dampaknya bagi saya dengan bekerja sama ini kegiatan ini sangat penting, sangat berguna. Karena dari sini saya bisa berkolaborasi dengan rekan-rekan guru yang memiliki pengetahuan yang lebih dari saya. Jadi apa yang saya tidak tahu, apa yang saya tidak mengerti, teman-teman guru membantu saya, sehingga yang tidak tahu itu bisa saya tahu. Terima kasih, hanya ini saja dari saya. Semuanya saya berikan kepada Bapak Menteri. Baik, terima kasih banyak kepada Ibu Erlin sudah menyampaikan jawabannya sesuai apa yang dimilikinya. Jadi kurangnya lebih seperti jawaban pertama dari Ibu Ita tadi, tidak jauh beda. Jadi menurut Ibu Erlin juga bahwa komunitas belajar, pada pertanyaan pertama berkait dengan apa refleksi Anda tentang kegiatan komunitas belajar tadi? Jawabannya adalah komunitas belajar itu sangat penting untuk perkembangan pembelajaran di sekolah, karena mengingat itu komunitas belajar itu adalah bisa memberikan tambahan pengetahuan dari teman-teman guru yang lain. Itu dari Ibu Erlin, tidak salah kalau saya tidak salah seperti itu. Kemudian dampaknya juga adalah sangat penting bisa berkolaborasi antara sesama guru, karena menganggap bahwa berkolaborasi itu seperti bisa kita mendapat pengetahuan yang baru atau pengalaman baru dari guru yang lain, sehingga bisa kita menerapkan kembali materi-materi yang mungkin selama ini kita belum bisa, apalagi dengan kurikulum yang baru sekarang ini banyak ada perubahan-perubahan, banyak yang kita belum kenal, belum tahu, sehingga dengan adanya kolaborasi atau masukan-masukan dari teman-teman guru bisa menambah wawasan untuk kita ke depannya. Itu menurut dari Ibu Erlin. Terima kasih banyak Ibu. Seperti itu. Itu kegunaan daripada komunitas belajar tadi. Mungkin dari ibu yang lain saya persilakan untuk menyampaikan jawaban, mungkin dari Ibu Yuni mungkin atau Ibu V, saya persilakan. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Di sini saya akan menanggapi dari ketiga pertanyaan ini. Yang pertama itu, bagaimana refleksi Anda tentang kegiatan komunitas belajar sekolah? Nah, di sini kalau menurut saya, refleksi itu kita lihat di kegiatan proses pembelajaran di kelas. Nah, di kelas itu pada kegiatan pembelajaran pada akhirnya itu ada refleksi, di mana refleksi itu kita akan menanyakan kepada siswa bagaimana penjelasan materi-materi yang dijelaskan oleh pendidik kepada peserta, apakah sudah mengerti atau belum. Kemudian selanjutnya itu ada umpan balik dari siswa dengan materi yang disajikan guru kepada siswa. Dan yang terakhir, bagaimana penampilan kita guru kepada siswa, menarik atau tidak.
Nah, dari kegiatan tersebut, kegiatan pembelajaran yang dari kelas, kemudian kita pada waktu tertentu kita akan duduk bersama dengan teman guru dan itu disebut dengan komunitas belajar, dan kita akan berbicara tentang kegiatan yang kita lakukan di kelas. Kita omong bersama dengan teman. Oh ya teman-teman, di dalam kelas tadi saya mengadakan refleksi dengan anak-anak atau peserta didik kita. Bagaimana menurut teman-teman? Kemudian umpan balik dari teman-teman itu adalah sebagai proses pembelajaran kita agar kedepannya nanti ketika kita ada terjadi KBM di kelas, maka kita melakukan atau mengikuti atau ini masukan-masukan argumen-argumen dari teman kita laksanakan di kelas. Itu sangat penting bagi kita. Dengan adanya kurikulum merdeka ini harus ada komunitas belajar yang jelas. Apalagi kita sudah ada komunitas di gugus kita sendiri. Kemudian yang kedua, bagaimana dampak bagi saudara berkaitan dengan kegiatan pada komunitas belajar. Dengan adanya komunitas belajar itu sangat penting untuk kita. Mengapa demikian? Karena komunitas belajar itu adalah kelompok belajar para guru, di mana kita semua yang belum ada pengalaman atau belum ada sedikit pengetahuan, kita bisa berbagi kepada sesama teman supaya ada masukan atau argumen dari teman-teman kita bisa terima dan kita bisa laksanakan pada saat di sekolah kita masing-masing. Hanya itu saja, terima kasih, saya kembalikan. Terima kasih kepada Ibu Yuni yang sudah ingin bertanya, dan hasil jawaban saya akan memberikan kepada Bapak Narasumber untuk menjawab pertanyaan Ibu Yuni. Kepada Bapak kesempatan saya berikan. Baik, terima kasih kepada Ibu Yuni yang sudah menjawab pertanyaan-pertanyaan yang sudah saya paparkan tadi. Jadi jawaban Ibu Yuni kalau tidak salah tadi yang pertama itu dia agak beda dengan teman guru yang lain. Jadi dari Ibu Yuni tadi itu bagaimana refleksi Anda tentang kegiatan komunitas belajar di sekolah, yaitu jawabannya itu yang paling pertama di dalam kelas dia menanyakan kepada siswa tentang apa hasilnya pada saat setelah selesai kegiatan belajar mengajar. Dia menanyakan kembali berkaitan dengan apa hasil daripada pembelajaran yang disampaikan itu kepada siswa, sudah bagus atau belum, itu pertanyaannya kepada siswa. Yang kedua, dia menanyakan kepada siswa bagaimana dengan penampilannya, cara mengajarnya, cara menyampaikan materi di kelas, itu yang disampaikan. Pada saat ini setelah selesai materinya itu dia bertanyakan kembali kepada siswa. Kurang lebihnya seperti itu mungkin tidak salah. Bu, seperti itu. Sehingga siswa itu di polosnya dia pasti menjawab, kami sudah berhasil, kami belum berhasil, pasti dijawab oleh siswa. Karena siswa itu polos. Apalagi kalau ditanya bagaimana penampilan saya, pasti siswa di polos juga pasti menjawab sesuai yang dirasakannya. Seperti itu. Nah setelah itu pada saat pertemuan bersama dengan guru, dia menyampaikan kembali di depan dewan guru bahwa di kelas dia pernah menanyakan siswanya seperti itu. Itu menurut dari Ibu Yuni. Sehingga dengan langkah-langkah kegiatan yang dilakukan oleh Ibu Yuni itu bisa dipakai, digunakan oleh teman guru yang lain, sehingga sesuai apa yang diharapkan oleh sekolah, sesuai apa yang diharapkan oleh tujuan daripada komunitas belajar. Kemudian yang berikut dampaknya sama, yaitu sangat penting untuk
untuk guru karena adanya masukan atau argumen baru dari setiap guru yang lain yang punya kemampuan lebih, sehingga dengan pengalaman baru bisa memberikan penerapan di dalam kelasnya. Itu adalah komunitas belajar kita di sini, supaya kita punya SDN Subroga tidak mati di tempat, kita langkah terus ke depan. Hanya itu saja saya kembalikan. Terima kasih. Usul saran teman-teman tadi, supaya Bapak waktu dan kesempatan saya berikan. Baik, terima kasih banyak kepada ibu-ibu yang sudah memberikan usul saran demi untuk kemajuan sekolah kita di SDN Subroga. Yang pertama Ibu Ita. Ibu Ita yang pertama tadi bahwa kebiasaan positif itu tetap kita pertahankan untuk membangun sekolah ini yang lebih baik ke depan. Itu usul saran daripada Ibu Ita. Yang kedua menyangkut dengan daya terap siswa harus kita refleksikan. Sedangkan yang ketiga, peserta didik yang mendapat nilai tinggi kita pertahankan, sedangkan nilai yang di bawah kita tingkatkan. Kalau tidak salah seperti itu tadi Ibu ya. Itu usul saran daripada Ibu Ita. Jadi oleh karena itu Bapak Ibu, kita setelah mendengar usul saran ini, kita renung, kita catat, sehingga kita bisa kedepannya kita bisa gunakan seperti yang diusulkan oleh teman guru kita. Kemudian yang berikut, setiap akhir pelajaran selalu memberi tugas. Itu maksudnya pada saat akhir pelajaran selalu memberi tugas, PR maksudnya, supaya mereka di rumah itu selalu giat dengan apa yang mereka peroleh di sekolah. Maksudnya seperti itu, mereka tidak vakum, mereka tidak selalu ingat main dan sebagainya. Mereka tetap ingat pelajaran atau materi yang diberikan oleh Bapak Ibu guru di sekolah. Maksud daripada Ibu Ita tadi. Kemudian yang berikut usul saran daripada Ibu Yuni. Jadi kegiatan komunitas ini harus dikembangkan terus, jangan berdiam di tempat. Nah, minta maaf, jadi pada kesempatan ini juga, jadi selama ini kita sepertinya komunitas belajar kita ini yang selama ini yang berada di sekolah ini termasuk belum membentuk dengan secara baik. Selama ini yang kita bentuk secara baik itu yaitu komunitas Kompas di Gugus. Jadi oleh karena itu ke depan ini kita harus membentuk komunitas belajar kita sekolah Subroga ini dengan secara baik dan memberi kita lebih menarik, lebih baik, lebih meningkat, sehingga siswa kita ke depan lebih maju, lebih terarah. Jadi itu saja dari saya. Jadi dengan berakhirnya dua orang memberikan usul saran tadi, dari sebelum saya mengakhiri, saya menyampaikan terima kasih banyak kepada Bapak Ibu guru semua yang sudah menghadiri kegiatan observasi kinerja kepala sekolah pada hari ini. Terima kasih banyak. Nah, sebelum menutup, saya kembalikan mic ini kepada Ibu pengacara, Ibu pembawa acara untuk menutup doa kita, acara kita dengan doa. Baik. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Semoga kita sekalian berkumpul di sini seluruh rangkaian acara kita yang telah terjadi, perjalanan hidup kita senantiasa diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Baik, terima kasih Bapak dan Ibu guru serta Bapak pembawa materi kita pada pagi hari. Pada pagi hari ini sudah menyampaikan hal-hal penting kepada kita, dan kita sebagai peserta dari materi ini kita harus kembangkan untuk di hari-hari berikutnya yang lebih mantap lagi. Hanya ini saja, mari kita tepuk tangan untuk kepada Bapak pembawa materi kita pada pagi hari.